Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat Bapak Kepala Seksi Penilaian Kurikulum SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat Bapak narasumber, yang terhormat Bapak Kepala UTT SMP Negeri 1 Binar, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Guru UTT SMP Negeri 1 Binar. Hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dibawakan oleh Ibu Mariam SB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keridhaannya atas apa yang akan kita laksanakan pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Binamo, Bapak Basri SPD MM. Dengan hormat disilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, Bapak Haji Uskar Baso Dewan SPD SHMPD, kepada pimpinan kita yang saya hormati Ibu Kabid SMP Uskar Baso SHMPD sekaligus meresmikan komunitas pembelajaran Caratika dan membuka kegiatan workshop peningkatan mutu guru dalam pembelajaran. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Terus
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kabid Manajemen SMP, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Binangun, Pak. Sepertinya masih ada sesuatu yang di ya begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini Dinas Pendidikan bersama Kabid Manajemen SMP meresmikan Kompel Carate. Yang kedua, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan peningkatan mutu guru dalam pembelajaran di SMP Negeri 1 Dinamo saya buka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak yang menentu ya ini karena semuanya fresh, apalagi melihat wajah-wajah yang di depan. Bapak Ibu yang kami hormati, komunitas pembelajar Caradika merupakan komunitas pembelajar yang dibentuk oleh Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 1 Dinamo yang mencakup 6 unsur, yaitu cerdas, amanah, religius, aman, dedikasi, dan kreatif. Caradika mengandung makna cerdas. Jadi dengan terbentuknya Kompel ini sangat diharapkan segenap pendidik yang ada di UPT SMP Negeri 1 Dinamo ini mampu bersinergi mengeksplorasi ilmu dan berkolaborasi memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan selesainya acara peresmian tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan workshop Kompel atau kelompok belajar Caradika UPT SMP Negeri 1 Binau. Alhamdulillah, berdasarkan dari di tengah-tengah kita Bapak Amri SPD MPD. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi yang rencananya akan dibawa oleh Bapak Iskandar SPD MPD, karena beliau juga ada hal yang sangat penting besok terkait dengan kegiatan beliau, maka beliau akan mewenangkan kegiatan materi pembelajaran berdiferensiasi kepada Ibu Nina Arfeina SPD MPD. Kemudian selanjutnya terakhir adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Haidir SPD MPD. Suhaidir SPD MPD. Baiklah, secara singkat saya ingin sampaikan bahwa Bapak yang ada di samping kanan ini adalah pemateri kita. Beliau bernama Amri SPD MPD, jabatan adalah Bapak Pengawas SMP Kabupaten Jeneponto. Beliau tinggal sekarang di Kabupaten Bantaeng, kemudian lahir di Kabupaten Sinjai. Kemudian untuk organisasi yang digeluti oleh beliau, yang pertama adalah beliau adalah Sekretaris Umum IGI, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Jeneponto. Kemudian beliau adalah Ketua IGMP Batara, Batang, Taruan, dan Harum Keke. Kemudian beliau juga alhamdulillah sebagai Ketua 1 Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Jeneponto. Beliau adalah guru penggerak angkatan 2 Kabupaten Jeneponto, sekarang juga sebagai pengajar praktik angkatan 7 dan 8 calon guru penggerak Kabupaten Jeneponto yang sedang berjalan sekarang. Itulah riwayat singkat dari Bapak Amri SPD MPD, dan kami harapkan mungkin kepada Bapak Ibu setelah saya persilahkan
kepada pemateri atau narasumber, kami harapkan kerjasama yang baik. Kalau bertanya, angkat tangan saja. Kemudian kalau keluar bisa minta izin dengan angkat tangan seperti itu. Dan kami harapkan jangan meninggalkan tempat sebelum seluruh acara atau kegiatan ini berakhir. Demikian mungkin penyampaian dari kami panitia. Terima kasih dan saya serahkan kepada Bapak Menteri SPD MPD untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita tetap sehat walafiat untuk melaksanakan suatu agenda acara, yaitu pelatihan atau workshop ya tentang peningkatan kompetensi guru. Ya, saya dengar tadi Pak Moderator sudah menyampaikan ada 3 hari dan 3 materi. Ya, ini yang terkait dengan tugas-tugas kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ya sebenarnya materi yang ditawarkan kepada saya adalah penilaian. Sebenarnya penilaian itu di akhir sebelum cocok. Ya, cuma karena persoalan waktu, kesempatan, karena besok juga saya akan memberikan materi di SMP 2 Rumbia, sekolahnya Pak Swadir. Pak Swadir, dia sementara hari ini di Makassar ya, dan makanya dia tukaran hari Jumat dia sini. Ya, menyangkut tentang penilaian juga. Ya, kenapa penilaian ini? Karena inilah produk hasil terakhir yang akan kita nilai dari murid kita. Ya, kenapa? Karena pada umumnya teman-teman guru, mudah bukan di sini, seperti pada saat mau mengisi rapor itu data kurang lengkap. Ya, sehingga data yang kita masukkan, apakah nilai yang kita masukkan itu objektif ataukah hanya kira-kira? Iya, termasuk juga penilaian P5. Penilaian P5 kemarin 2 tahun, karena kebetulan di sekolah kami sudah mengisi rapor 2 kali. Ya, seharusnya 1 tahun boleh, tapi dia mengisi rapor P5 2 kali per semester, jadi per semester. Tapi cara menilainya ini yang kurang tepat juga, karena pada saat dia mengajarkan P5 itu dia ya hanya mengajar ke produk. Jadi seperti P5 itu adalah seni budaya atau berbagai keterampilan lah. Ya, padahal yang dikembangkan di situ P3-nya, profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi itu. Setelah itu masuk kepada elemen dan sub elemen dan apa targetnya. Ya, itulah yang kita nilai setiap ada aktivitas pembelajaran P5 dinilai. Ya, kita harus buatkan dulu KKTP sampai kita mengolah nilai ya, iterator. Ya. Ya, jadi ini ada Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian, kemudian panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka tahun 2022. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah memiliki ini panduannya, kurikulum merdeka, sedang dilihat. Nah, kemudian K13 dengan kurikulum merdeka, kalau istilahnya di K13 penilaian, kurikulum merdeka namanya asesmen. Dulu kita laksanakan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, ujian sekolah. Kalau kurikulum merdeka, ya asesmennya itu adalah diagnostik, formatif, sumatif, dan KKTP. Ini KKTP sebagai acuan. Kemudian kalau KKM dulu di K13 KKM, tapi KKM ini dibuat berdasarkan indikator tiap KD. Sementara ini KKTP itu dibuat berdasarkan dengan soal yang sudah dibuat. Ya, dalam hal ini dalam bentuk rubrik. Ya, bisa juga dibuat sebelumnya. Ya, tapi kita tidak tahu soalnya bentuk
Ya, kalau seandainya ini kita tentukan dulu KKTP-nya, ya, ini enak sebenarnya untuk setiap TP berapa KKTP-nya, TP1 berapa, TP2 berapa. Tapi kita belum lihat wajahnya soal itu seperti apa. Makanya terima kasih luar biasa pertanyaan dari guru BK dan guru bahasa Inggris ya. Baik, untuk BK ini mungkin kewalahan saya menjawabnya begini, BK, karena saya tidak tahu materi apa yang diajarkan di kelas kalau kita masuk kelas. Tadi saya singgung memang kalau asesmen diagnostik dan dilakukan oleh BK di awal tahun ajaran baru itu terkait dengan karakter, dengan membagikan angket, ya apakah wawancara ataukah semacam observasi saja untuk melihat. Yang jelas pertanyaannya tentang karakter di dalam yang memuat tentang motivasi, yang memuat tentang perilaku, yang memuat tentang hubungan orang tua, mungkin itu dalam termasuk gaya belajarnya. Ya, kalau pada materi tertentu ibu ajarkan di kelas bukan sekedar nasihat, tapi kalau ada materi tertentu, katakanlah materinya tentang tanggung jawab, seperti apa tanggung jawab yang dimiliki seorang siswa, atau kemandirian belajar seperti apa, dan itu ada alurnya yang ibu buat, dan ada kriteria nilai itu yang dibuatkan. Ya, seperti apa pencapaiannya siswa, dia belajar mandiri, dia bertanggung jawab. Ya, tentu tetap mengikuti alur seperti yang lain. Ya, membuatkan juga kriteria, ya, ataukah KKTP untuk menilai bahwa ini anak ya tanggung jawabnya sudah tinggi. Ya, mungkin juga bisa berupa ujian. Katakanlah ibu memberi sebuah pekerjaan apakah ini sanggup atau bertanggung jawab. Ya, jadi biasanya kalau mereka itu bukan sekedar tes tapi dia bisa menguji perilaku dan langsung bisa memancing. Misalnya ada siswa, kita uji kejujurannya. Ya, yang namanya kejujuran itu siswa paham gini, tapi belum tentu dia lakukan kalau dia jujur. Ya, sekarang seperti di kelas ada siswa sering bilang pulpennya, sering mengaku bertanya di mana pulpenku. Tidak ada yang menyebut, tidak ada yang mau mengaku. Ya, jadi ketika mereka masuk untuk menguji kejujurannya, ya, untuk bahwa itu dia mengambil pulpennya di dalam. Ya, mungkin ada cara-cara trik yang dia lakukan bahwa sebentar yang mengambil pulpennya temannya ini saya tahu. Ya, katakanlah begini, ini lidi saya pegang ukurannya 5 cm. Siapa yang mengambil pulpennya temannya sebentar, maka dirinya akan bertambah banyak menjadi 7. Itu argumen kita. Ya, argumen kita. Jangan perhatikan ibu satu-satu. Ternyata yang mengambil itu gemetar, karena dari dalam hatinya bahwa dia ngambil dan takut betul ini dia akan bertambah banyak, takut. Itulah cara menilai secara psikologi. Ya, berarti kita sudah tahu bahwa yang mengambil ini, yang lain biasa santai. Ya, jadi banyak bisa dilakukan oleh BK sebenarnya kalau misalnya dari segi psikologi anak-anak kita. Ya, kalau misalnya mengikut seperti novel lain, ya kalau ada materinya yang memang setiap masuk di kelas ada yang disampaikan tertentu, ya dibuatkan apa-apa yang saya lihat ketika saya mengingatkan ini. Ya, untuk penanya kedua, ya alurnya memang begitu. Setelah TP, CP, TP, kemudian TP itu TP dibuatkan indikator. Ya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, dan nanti indikator tujuan pembelajaran itulah yang dibuatkan soal. Nah, soal yang sudah dibuat, ya disitulah dibuatkan kriteria ketercapaiannya. Misalnya nomor 1, jawaban diminta, coba sebutkan 5 ciri-ciri makhluk hidup. Maka poinnya itu 1 sampai 5. Ya, kalau menyebutkan 5 berarti poinnya 5. Kalau 4, ya 4.
Ya, begitu. Jadi kalau ada yang menyebutkan sampai 6, tetap diberi poin 5 karena kita berorientasi 5. Ya, itu namanya degree-nya. Jadi makanya soal itu dibuat mengandung unsur A, B, C, D. Ya, ada batasan. Nah, itu yang dibuatkan rubrik. Kalau misalnya ibu tadi bertanya bagaimana kalau 10 soal, 10 juga nomor rubriknya. Kalau berbeda, bisa. Kalau sama, ada yang sama, kasih saja nomor 1, nomor 2. Ya, jika menjawab sekian benar, sekian nilainya, skornya, sekian benar, sekian. Kalau berbeda, kalau sama, kalau berbeda, ya usahakan ya nanti pada saat kita menilainya untuk membuatkan aplikasi penilaian seperti tadi dianalisis seperti ini, ya kita berikan di sini untuk nomor 1 berapa skor tertingginya di sini berdasarkan rubrik yang kita buat. Nomor 2 berapa? Jadi nanti pada saat anak-anak perolehannya inilah nanti yang dianalisis ini setelah dimasukkan skornya anak setiap soal setelah diperiksa dibagi dengan skor maksimal dikali 100 itulah nilainya. Nah, jadi kalau ada nanti anak tidak mencapai ini, ya apakah dilakukan remedial atau tidak ataukah tugas lain? Ya seperti itu teknik. Jadi apa yang disampaikan itu betul alurnya itu. Jadi tetap ada indikator pencapaian tujuan pembelajaran dulu dan itulah yang dibuatkan soal. Kapan kita membuat soal keluar dari TP itu salah lain. Ya itu biasa-biasa itu begitu. Guru hanya mengambil latihan tapi tidak melihat tujuan pembelajaran yang dia tulis di modulnya atau di RPP-nya. Ya dengan ini aspeknya ini jadi buatkan kolom nanti aspeknya seperti laporan. Baru kolom 1 nama siswa. Nah, berarti nama siswa Amir, berarti sistem laporannya 9. Kemudian yang kedua Rahmat misalnya, nah dia berada di cakup angka 8. Nah, dari urutannya itulah nanti urutannya yang akan kita jumlah dibagi dengan skor maksimum. Itulah yang menjadi nilai. Nah, itulah yang menjadi nilai yang akan dimasukkan di daftar nilai di sini. Ya, itulah nanti yang akan dimasukkan daftar nilai di sini. Ya, daftar nilai di sini. Ya, sebagai penilaian formatif lingkup materi. Oke, seperti itu. Oke, itu saja dulu. Barangkali sebentar sesi kedua baca. Kalau bisa soalnya sudah bagus, yang bisa jadikan semester atau persiapan semester. Ya, baik 13 maupun kurikulum merdeka. Jadi, ya. Ya, formatnya seperti ini. Ini saya sudah bagi Pak. Ya, jadi ambil S1 dan modul, kemudian buatkan ini indikator pencapaian tujuan pembelajaran, indikatornya. Nanti indikatornya inilah yang akan masuk ke soal. Materinya apa? Dan dia masuk di level mana? Baru indikator soal. Sampai ya, soal nomor dia jadikan nomor soal berapa? Bentuk soalnya apa? Setelah itu masih lagi di lampiran 2 membuat naskah soal. Jadi soalnya tadi yang sudah dibuatkan indikator soalnya, ya dibuatkan soal jadi yang siap untuk diberikan anak. Kemudian dibuatkan rubrik dari soal itu. Baru buatkan kriteria penilaian. Ya atau dalam ini adalah KKTP-nya. Ya ini. Nah, jadi caranya apa? Baru di sini level pengetahuannya apa? Apakah level 1, level 2, level 3? Level 3 itu box ya, Prof. Oke. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara tadi terkait dengan pertanyaan Ibu itu mungkin sudah terjawab. Selanjutnya kita istirahat, break dulu. Kita masuk sampai jam 3.30 tepat jam 3.30 ya. Jadi kita break sejenak 15 menit. Setelah itu kita masuk kembali karena ada beberapa LK yang harus diselesaikan. Ada 3 jenis LK yang harus diselesaikan dalam pembuatan asesmen atau soal.